Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Yang lalu kita bicara tentang masalah syarat sah imam, kemudian imam yang lebih berhak itu yang bagaimana. Maka itulah ketika nilai-nilai hak itu diabaikan akan timbul makruh kita sebagai imam. Dan ini juga perlu diperhatikan bagi kita yang bertindak sebagai imam, ada tidak kelayakan yang ada pada nilai yang lebih berhak dan makruh ini supaya dijaga. Di dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuh itu ada beberapa yang makruh sebagai imam. Artinya imam memperhatikan dirinya sendiri ya. Yang pertama yang makruh menjadi imam itu adalah fasikul alim, orang fasik yang alim ya. Alim juga tapi yang fasik dibikin juga ya, ini makruh dia sebagai imam karena pada dasarnya ada hal-hal yang tidak dia kerjakan. Hal ini para ulama mengambil satu hadis Rasulullah, la ya'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyun muhajiron wala fajirun mu'minan illa yuqahhiru bisultanin yakhafu sayfuhu aw yasalla sawtahu ya. Artinya tidak boleh perempuan menjadi imam bagi laki-laki, dan tidak pula orang badui ya terhadap orang yang hijrah muhajirin. Nah ini mungkin ke sana kalau fokusnya ya. Dan yang ketiga ini apa? Tidak boleh menjadi imam itu orang yang fajir, yang jahat terhadap orang yang beriman, kecuali sultan, pemimpin yang ditakuti akan pedang dan cambuknya itu. Nah, jadi kalau pemimpin sekalipun masih ada punya hak, tapi fajiron ya mukminan. Nah, di sini ya, dia tahu tapi dia berbuat yang jahat juga. Tahu kita itu dia berilmu tapi yang jahat dibikinnya juga. Maka ketika dijadi imam itu makruh bagi dirinya. Ya. Yang kedua ya al-mubtadi'ul ladzi la yukaffiru bid'atihi bi bid'atihi. Orang yang suka membuat bid'ah yang tidak dia hapus, dia gugurkan bid'ahnya itu. Ya, jadi orang yang mengada-ngada yang tidak sesuai dengan Nabi yang dia bikin, ya maka ini jadi imam juga makruh. Ya, kadang cenderung orang yang mengingkari pada nilai sunnah. Ya, ini pada hal-hal yang pada dasarnya nilai yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi imam, itu jelas ya. Hanya kalau terjadi perselisihan antara seperti kadang ya perkara mau zikirnya pelan-pelan atau kuat-kuat, cuma doa rame-rame sendiri, itu tidak ada dasar dikatakan sebagai bid'ah. Kalau bid'ah ini memang yang tidak dibikin sama sekali ya, selalu bikin sholat sunat habis subuh, ya bikin sholat sunat habis asar. Wah, suka saya lah, kenapa rupanya ini kan payah kita bilang yang begini. Ini yang perlu diperhatikan. Hanya kalau hanya perbedaan pada sisi mau kuat, mau sendirian, mau kayak mana, yang penting ada dasar yang diungkapkan Rasulullah, itu tidak dikategorikan ke sana ya. Ini jangan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, bikin masjid sendiri, kelompok sendiri. Ini kadang-kadang penyakit ya, ini penyakit memecah belah umat sebenarnya. Kemudian yang ketiga al-a'ma ya, orang buta, dalam kategori juga cacat. Ya, ini juga pernah digambarkan ya, ada yang membolehkan tapi pada sisi sholat sunat. Abdullah bin Umi Maktum pernah juga, cuma itu untuk kalangan ya, sebagian mengatakan di belakangnya itu ada makmumnya itu perempuan, anak-anak. Ya, tapi yang jelas ya orang yang buta ini pada dasarnya tidak dibenarkan atau kita bilang makruh. Kalau dia jadi imam memang sah imamnya itu, jamaahnya ya, bukan apa, sah jamaahnya, tapi bagi dia itu makruh dia.
Nah, begitu juga digambarkan orang yang putus kedua tangannya, ya. Artinya memang tangannya itu memang tidak ada, ya, atau kaki kita bilang. Nah, ini kalau ada yang satu juga yang mengatakan kalau sifatnya mendatang itu tidak ada masalah. Ya dulu lengkap karena eksiden, kecelakaan, ya maka cacat dia. Nah, ini kalau memang dia orang yang memahami, ya tidak salah. Kalau ada yang lebih dari dia, suruh aja maju. Tapi kalau tidak ada kecuali dia juga, ya dengan catatan bahwa dulunya sebetulnya dia lengkap itu. Tapi karena eksiden tadi, nah ini memang menimbulkan cacat, entah jarinya kita bilang. Tapi kalau tangan, ya memang karena tangan ini ada nilai hal yang mendasar, seperti tangan letak di dada, belipat dia misalnya. Nah ini kalau puntung dua-duanya kan, atau kaki, nah itu jadi imam juga, dia itu makruh, ya, sebagai imam. Nah kemudian yang keempat, ya, yang makruh yang menjadi imam ini adalah, ya, seorang yang dibenci oleh satu kaumnya itu, ya, satu kelompok masyarakat itu nggak suka sama dia. Ya Rasul sabdakan la yaqbalullahu sholata, ya, dikatakan ya qauman hum lahu karihun. Allah tidak menerima sholat orang yang, ya, jadi imam sementara dia itu yang memimpin satu kaum, dia tuh kaum itu membencinya, tak suka sama dia. Pasti ada hal-hal yang, ya, kurang baik yang dia bikin. Nah, kalau udah orang nggak suka dia jadi imam juga. Nah ini kan tentu yang perlu diperhatikan, ya, ya komunitas jumlah, ya. Kalau hanya pribadi-pribadi aja itu nggak bisa. Itu imam tuh makruh tuh. Kenapa? Benci kali saya nengoknya. Wah kami nggak benci, bapak sendiri kan. Nah kalau sendirian nggak bisa dijadikan patokan. Berarti ada sentimen pribadi yang tak layak untuk dibesar-besarkan. Tapi kalau ada satu kaum, itu kan berarti fatal. Berarti semua orang tahu apa yang tak betul sama dia itu. Ini yang perlu dipahami. Jadi tidak bisa dipakai prinsip itu saja. Tapi kalau udah mayoritas sifatnya tidak menyukai, dia maju juga jadi imam, maka dia makruh sama dia itu, rugi. Memang sah sholat itu tetap sah, dia sah dalam berjamaah, tapi untuk pribadi dia sebagai imam itu kerugian, ya, karena sholat ini kan diperlukan pada dasarnya, ya, dua hal itu, memberikan satu kenyamanan dia. Nah kemudian yang kelima, makruh juga bagi imam tuh yukarihu tatwilus sholah, ya, memanjangkan sholat itu juga makruh terhadap, ya, kebiasaan yang ditambahi dari orang-orang yang biasa sholat itu panjang. Artinya pada dasarnya, ya, lihatlah, makanya Rasul katakan dalam satu hadis, iza sholla ahadakum bin nas fal yukhaffif, ya, apabila seorang kamu itu sholat dengan manusia, artinya banyak orang, ya, fal yukhaffif, ya, ringankan dia, kata Rasulullah. Kenapa? Fa inna fihi mudha'ifu wal saqim wal kabir. Sesungguhnya di dalam yang sholat itu ada yang dhaif, yang lemah, yang sakim, yang mungkin sakit baru sembuh, atau keadaannya sakit, ya kabir, udah tua kali. Ada satu lagi dalam hadis riwayat Daruqutni, zal hajah, yang punya kebutuhan. Nah, jadi yang seperti itu dipertimbangkan, jangan suruh sendiri. Ya, dihajar aja sendiri kan panjang, maghrib dihantam panjang-panjang, ya kan, isya lebih panjang lagi, ya. Tengok yang di belakang itu siapa. Maka kata Rasulullah, ya kan, digambarkan, ya, fa iza shalla li nafsihi falyutawil masya'a. Kalau dia sholat untuk dirinya sendiri, ya sholat sendirian, itu silakan aja sepanjang apa yang dia kehendaki, kata Rasulullah. Jadi ini istilahnya ilmu jiwa masyarakat perlu di apa juga. Jangan mentang-mentang baru hafal Quran digasak aja kan. Jangan mentang-mentang baru apa, ya, kita bilang suara bagus, ya, itu udah main panjang aja supaya apa. Nah ini kan timbulnya seperti ini. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi makruh dia ketika dia lakukan seperti itu, ya, makruh dia sebagai imam dia. Kemudian yang keenam adalah intizarud dakhil. Ini juga imamnya makruh, menunggu orang yang masuk. Ini menyusahkan orang yang sholat sudah mulai, karena nunggu yang masuk, dipanjangkannya rukuknya panjang kali, susah orang jadinya, sampai bergoyang pinggang orang tuh kan, atau sujudnya lama kali sampai pening kepala orang. Yang orang dibikinnya itu kenapa? Ya, supaya semua ikut bisa. Ya kan, orang kan ada masalahnya, ya masbuk lah, tapi jangan kita yang bertingkah di situ dipanjang-panjangi karena nunggu orang lain. Oh, banyak yang belum masuk. Ya kalau memang mau nunggu total, ya. Artinya apa? Tunggu aja. Kalau memang orang mau datang, tunggu masuk semua, selesai mulai.
Tapi kalau sudah mulai namanya, jangan dipanjang-panjangi pada sisi seperti itu makruh dia ya, sebagai imam melakukan itu dia makruh ya. Kemudian yang ketujuh ya, makruh ini adalah takrihul imamatul lahan. Makruh imam yang salah dalam membaca, nggak betul. Yang pendek dipanjangkan, ini salah, barisnya dirubah ya, huruf memang tidak ya. Itu kalau kita seperti itu ya, tahu diri aja lah, kalau bacaan belum pas nggak usah jadi imam lah ya. Bagus tengok aja siapa yang bisa membaca itu, karena pasti bukan apa ya, yang belakang tuh nggak kenyaman dia. Kita aja, karena di belakang tuh belum tentu semuanya orang yang nggak ngerti ya, dan dia nggak main maju aja ya kan, sementara bacaan ya panjang pendeknya nggak pas. Nah, ini yang kita bilang, bahkan kadang barisnya pun terbalik ya, alhamdulillah rabbal alamin, itu udah kalimatnya betul cuma barisnya ya tidak betul. Nah ini apalagi seperti ya tak pas dipanjangin ya, atau yang tidak mati di barisinya dan sebagainya. Ini yang kita bilang itu makruh ya, imam seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-8, imam itu makruh ialah la yafsahu, tidak fasih. Nah, itu kalau beda dengan salah baca ya. Salah baca itu barisnya, kalau tidak fasih hurufnya. Ya dhad misalnya, dhad agak besar di apa, qaf dikafkannya, siratal mustaqim. Nah, itu kan berarti qafnya itu yang harusnya tebal ke dalam itu diringankannya. Ini to, ya to itu agak tebal, siratal mustaqim, itu tidak fasih. Jadi yang tidak fasih ini juga makruh dia kalau menjadi imam dia. Nah, kemudian yang ke-9 ya, makruh jadi imam nih apa kita bilang, bahwa dia itu lebih tinggi dari makmum ya, tempatnya itu lebih tinggi. Makanya Rasulullah itu tempat dia imam itu tidak ya terlalu tinggi. Kadang-kadang kita kan lapisan ya, ini pun kalau kita bilang di masjid ini agak tinggi sedikit. Para ulama memang membolehkan dia sedikit saja, tapi kalau sampai beberapa senti begitu tinggi kali tempat imam dibanding makmum, itu memang dilarang ya. Iza ya ammar rajulul qaum, kata Rasulullah, fala yaqumanna fi makanin arfa'a mim maqamihim ya. Apabila seorang itu jadi imam satu kaum, kata Rasulullah, maka janganlah dia berdiri pada tempat yang arfa', lebih tinggi ya, lebih tinggi. Kadang-kadang kan ada ya seperti ada orang punya rumah, tempat sholatnya tuh ada sampai 2 jengkal ya, atau 1 jengkal lebih, itu udah tinggi tuh, itu udah tinggi. Makanya paling tidak dia rata ya. Kalau mau dilapis sedikit, untuk imamnya 2 lapis sajadahnya masih dibenarkan, atau 1 tehel aja misalnya. Tapi kalau sudah sampai 2-3 tehel keramik ini tingginya, itu jelas itu makruh ya. Bagus dia turun aja ke bawah, sama seperti makmumnya. Nah, baru yang ke-10, yang terakhir itu tadi yang ke-9 ya. Ke-10 itu sebagian besar ulama ya memakruhkan imam itu anak zina. Yang anak zina yang bagaimana? Yang bapaknya tidak ada, kita bilang tidak ada didikan adab, akhlak, ilmu. Walaupun sebagian juga mengatakan kalau dia masuk kategori orang alim, itu dibolehkan, tidak makruh dia jadi imam. Tapi kalau dia kategori orang yang jahil, tidak ada pendidikannya, dia anak zina diketahui, maka ini masuk kategori makruh dia menjadi imam ya. Saya kira demikian, ini yang perlu kita pahami sebagai imam, supaya ketentuan ini bisa diperhatikan insya Allah ya, agar kita bisa lebih nyaman berjamaah baik makmum maupun